Ibu Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan melakukan ibadah raya hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami pun diberikan kesempatan untuk beribadah raya Tuhan. Engkau berkati dari awal hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menyegarkan, menguatkan kami, dan firman yang adalah jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Bapa, kita naikkan, angkat suaramu. Kita naikkan lagu ini. Aba Bapa, Engkaulah segalanya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya.
mendengarkan persembahan lagu dari Dea dan Tasya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, anak-anak Tuhan yang sudah membawa kita dalam pujian, hamba Tuhan juga yang sudah, Ibu Dian yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Semua diberkati Tuhan, dan kita semua yang tetap berdoa untuk pelayanan ini, Tuhanlah yang membalas kebaikan hati saudara. Mari siapkan hati kita terima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur Tuhan. Hari ini kami merayakan kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah raya lewat jalur platform yang seperti ini. Tetap hadirat Tuhan sama. Kami
memuji, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami masih diberikan kesempatan beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan, urapan yang khusus. Juga kepada jemaat yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kami. Sehingga apa yang tidak berkenan Tuhan hari ini boleh dibenarkan. Kami boleh dikuduskan, disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mujizat Tuhan pun terjadi tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau Bapak Ibu senang dengan khotbah pakai judul khotbah saya hari ini adalah pegang erat mahkota kita supaya kita tidak kehilangan mahkota itu. Pegang erat mahkota kita, itu judulnya ya. Sekali lagi judulnya, pegang erat mahkota kita. Haleluya, saya baca kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara, kita diperingatkan hari ini bahwa Tuhan Yesus datang segera. Jangan kita lengah, jangan kita lalai, jangan kita meragukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus pegang apa yang ada, keselamatan harus kita pegang. Kalau kita sudah rajin berdoa, pegang itu. Rajin memberi, rajin menabur, rajin menolong, pegang itu. Kalau kita suka menolong, pegang itu. Pelayanan yang ada, pegang erat-erat keselamatan dan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini jangan sampai kita ditipu, dikecoh, dialihkan perhatian kita, sehingga apa yang sudah dipegang kita lepaskan karena kita ingin mengharapkan yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih wah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang segera. Kita harus pegang erat apa yang ada, terlebih lagi keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Ayat yang barusan kita baca itu adalah sebenarnya bagian firman Tuhan yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Philadelphia, ya. Jadi kalimat yang tadi barusan kita baca, peganglah erat, Yesus segera datang, mahkota kehidupan, ya. Tadi ayat yang barusan kita baca itu sebenarnya adalah satu firman yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Seperti kita ketahui di dalam kitab Wahyu, ya, ada 7 jemaat, dan salah satu jemaat itu adalah jemaat Philadelphia. Jemaat ini kecil Bapak Ibu, tetapi mereka adalah salah satu jemaat yang Tuhan tidak cela. Jemaat yang pertama, jemaat Efesus, Tuhan memperingati mereka untuk tidak meninggalkan kasih mula-mula. Tetapi jemaat Philadelphia ini tidak dicela. Luar biasa jemaat ini. Jemaat ini kecil, tetapi mereka tidak dicela oleh Tuhan, dan mereka mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ya, saya baca ayatnya ya. Kepada jemaat Philadelphia, ya. Firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah dia jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa, tetapi mereka bertahan di dalam pencobaan. Sehingga Tuhan katakan, aku membuka pintu bagimu, yaitu pintu ke Yerusalem baru. Dibukakan Tuhan buat mereka, mereka akan segera masuk ke dalam Yerusalem baru, surga itu. Mereka bertahan di dalam pencobaan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita contoh ini jemaat Philadelphia, jemaat yang mempertahankan mahkota kehidupan, dan yang kepadanya diberikan Allah pintu yang dibukakan. Maukah kita seperti jemaat Philadelphia ini? Jemaat yang kecil, kekuatannya tidak seberapa, tetapi karena mereka tinggal di dalam firman Tuhan, Tuhan membukakan pintu yang tidak dapat ditutup, yaitu pintu ke Yerusalem baru. Yakobus 1 ayat 12, saya baca buat Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 12.
Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah ajakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita dalam keadaan yang penuh pencobaan karena situasi pandemi, karena situasi dunia yang berubah begitu cepat sekarang. Kita terkena dampak. Tapi percayalah, marilah kita bertahan di dalam pencobaan. Tuhan tidak mengizinkan kita kalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah. Ingat, jemaat Philadelphia, kekuatannya tidak seberapa. Tetapi Tuhan memberikan mereka pintu yang dibukakan. Ingatlah, pintu itu pun sudah dibukakan kepada kita. Kalau kita mau memilih bertahan dalam pencobaan. Banyak saya dengar anak-anak Tuhan sekarang mulai pelan-pelan mengalihkan perhatian mereka. Tidak lagi memegang mahkota kehidupan lagi. Itu tidak lagi melangkah menuju pintu yang dibukakan. Tetapi mereka pelan-pelan mulai memakai akal pikiran mereka. Tidak sadar mereka sudah angkuh dan membelokkan arah jalannya. Tidak lagi ke arah Yerusalem baru. Tidak lagi ke arah pintu yang dibukakan itu. Tidak lagi memegang mahkota kehidupan. Tapi memilih jalan-jalan yang mereka anggap lebih indah, lebih aman, lebih cepat. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi peringatan ini buat saya, buat kita semua. Untuk kita berhati-hati. Tetap pegang erat-erat apa yang ada sekarang ini. Jangan macam-macam dulu. Pegang mahkota kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pintu sudah dibukakan bagi kita. Marilah kita masuk ke pintu itu. Filipi 3 ayat 14, firman Tuhan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kepada kita sudah ada panggilan untuk masuk ke surga, masuk ke Yerusalem baru, dan kepada kita pintu sudah dibukakan. Marilah kita berlari-lari Bapak Ibu. Artinya kita ini jangan loyo di dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah lagi. Sekarang ini kita harus dengan sekuat tenaga. Semakin giat melayani, giat berdoa, giat membaca firman Tuhan, giat menyembah Tuhan. Punya hubungan yang semakin hari semakin bertambah. Selalu memikirkan Tuhan, memikirkan Tuhan. Mengasihi Allah. Nanti semuanya itu ditambahkan kepada kita. Marilah, saya mengajak kita hari ini. Marilah kita berlari-lari kepada panggilan kita, yaitu dikatakan firman Tuhan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itulah milik kita, milik Bapak Ibu Saudara juga. Haleluya. Saya tutup kebenaran firman Tuhan hari ini dari Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus membuka pintu ke Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang pegang kunci Daud. Kalau Tuhan Yesus membuka, tidak ada yang dapat menghalangi untuk kita masuk. Tapi kalau kita juga didapati Tuhan bersalah, Tuhan akan tutup pintunya, dikunci dengan kunci Daud yang Yesus pegang. Marilah kita hari ini, kalau ada kesalahan-kesalahan kita, ada perbuatan-perbuatan kita, ada keterlibatan kita dalam dosa, berhenti kita berbuat dosa, kembali kepada Yesus. Mumpung Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, mumpung Yesus masih membuka pintu untuk kita masuk ke Yerusalem baru. Kunci Daud ada pada Yesus. Malam hari ini, apakah pintu yang sedang tertutup? Mungkin itu pintu kesehatan, mungkin itu pintu keselamatan, mungkin itu pintu keuangan kita sedang terkunci, mungkin itu kebahagiaan rumah tangga yang sedang pintunya seperti tertutup. Mungkin kita mengalami kegagalan-kegagalan. Ingatlah, hari ini firman Tuhan katakan, Yesus memegang kunci Daud yang dapat membuka semua pintu yang Tuhan Yesus mau buka. Dan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita setuju dengan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Biar tangannya Tuhan Yesus, tangan yang memegang kunci itu,
juga memegang kunci-kunci kehidupan di dalam hidup kita ini yang tertutup, yang dibukakan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu mau percaya? Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Yakobus 1 ayat 12 saya baca buat Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah ajakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita dalam keadaan yang penuh pencobaan karena situasi pandemi, karena situasi dunia yang berubah begitu cepat sekarang. Kita terkena dampak. Tapi percayalah, marilah kita bertahan di dalam pencobaan. Tuhan tidak mengizinkan kita kalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah. Ingat, jemaat Philadelphia, kekuatannya tidak seberapa. Tetapi Tuhan memberikan mereka pintu yang dibukakan. Ingatlah, pintu itu pun sudah dibukakan kepada kita. Kalau kita mau memilih bertahan dalam pencobaan. Banyak saya dengar anak-anak Tuhan sekarang mulai pelan-pelan mengalihkan perhatian mereka. Tidak lagi memegang mahkota kehidupan lagi. Itu tidak lagi melangkah menuju pintu yang dibukakan, tetapi mereka pelan-pelan mulai memakai akal pikiran mereka. Tidak sadar mereka sudah angkuh dan membelokkan arah jalannya. Tidak lagi ke arah Yerusalem baru. Tidak lagi ke arah pintu yang dibukakan itu. Tidak lagi memegang mahkota kehidupan, tapi memilih jalan-jalan yang mereka anggap lebih indah, lebih aman, lebih cepat. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi peringatan ini buat saya, buat kita semua, untuk kita berhati-hati. Tetap pegang erat-erat apa yang ada sekarang ini. Jangan macam-macam dulu. Pegang mahkota kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pintu sudah dibukakan bagi kita. Haleluya. Marilah kita masuk ke pintu itu. Glory, haleluya. Saya yakin semua kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman yang dari Allah sendiri. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu dengan satu keyakinan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya. Jangan ragu ya. Waktu kita nanti berdoa, percaya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Yesus yang memegang kunci Daud. Dengan kunci Daud, Tuhan telah membuka pintu Yerusalem baru itu untuk kami dapat masuk. Dan kami berterima kasih Tuhan. Karena kekuatan-Mu, kami boleh bertahan di dalam berbagai pencobaan. Sehingga mahkota itu bisa kami pakai dan kami masuk ke dalam Yerusalem membawa mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kuatkan setiap kami. Luputkan setiap kami Tuhan. Begitu banyak panah-panah api iblis, begitu banyak tantangan yang kami alami, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, hal-hal yang menghalangi kami untuk masuk ke pintu yang Tuhan sudah bukakan hari ini dilepaskan dari kami. Mungkin kami bersalah, terlibat dalam hal-hal yang tidak benar. Kami sudah berbuat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor. Mungkin kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tuhan, kami datang memohon ampun Tuhan. Mungkin kami punya sakit hati, kepahitan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kami tidak mau kehilangan mahkota kehidupan. Dan kami tidak mau Tuhan, pintu ke surga itu tertutup bagi kami. Ampuni kami Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil. Kalau kami mengaku dosa kami, Tuhan, kami datang kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini pintu keuangan dibukakan kepada kami. Pintu terobosan kepada sukacita, hubungan rumah tangga yang retak dikembalikan. Kesehatan yang terganggu diberikan kepada kami kesehatan di dalam nama Yesus. Segala keperluan-keperluan kami Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan berlimpah pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami naikkan doa dengan satu permohonan Tuhan. Kami percaya Yesus. Dan kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita kembali. Kita masuk ke Yerusalem yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat diberikan. Haleluya. Jemaat yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi jemaat Tuhan, terima kasih untuk semua support yang diberikan kepada pelayanan ini, baik itu berupa offering, baik itu perpuluhan yang dikembalikan. Dan kami mengucapkan terima kasih buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah terlibat sehingga boleh semua ini terlaksana dengan baik. Kami meminta dukungan doa lebih lagi ya Bapak Ibu Saudara, supaya pelayanan ini terus dilebih luaskan lagi, menjangkau. Waktunya sudah semakin dekat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah ditambahkan umurnya, kepada Bapak Edi Hall dan Bapak Agus Puka yang sudah selalu membantu kita di dalam mengedit dan melengkapi YouTube channel yang sudah membantu pelayan ini dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, diberkati minggu yang datang ini. Sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, shalom.